Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, melihat sejarah ayah manusia Nabi Adam alaihi salam dan ibu manusia Hawa alaihi salam, niscaya kita akan melihat bahwa sejatinya kampung halaman bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah syurga. Karena itulah yang dahulu menjadi tempat tinggal ayah dan ibu mereka, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Namun kalau kita melihat kenyataan hidup manusia, lisan hal mereka menunjukkan seolah-olah banyak di antara mereka yang tidak tertarik untuk pulang ke kampung halaman. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak mereka untuk pulang ke sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih." Dan Allah mengajak kepada syurga dan ampunan dengan izinnya. Namun sekali lagi, sepertinya ajakan tersebut tidak terlalu menarik bagi sebagian orang. Entah itu disebabkan karena mereka terlalu nyaman tinggal di kampung rantauan yaitu dunia, ataukah mereka tidak terlalu mengetahui hakikat keindahan dan kenikmatan kampung sebenarnya yaitu syurga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan betapa indah dan nikmatnya kehidupan di kampung halaman. Semua itu untuk menumbuhkan kerinduan di dalam hati para hamba agar mereka rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka yang sebenarnya. Dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang level yang paling rendah dari kenikmatan yang ada di kampung halaman yaitu syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yaqbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan." Orang yang terakhir masuk ke dalam surga adalah seorang laki-laki yang terkadang dia berjalan, namun terkadang dia terpeleset, namun terkadang juga dia tersentuh oleh api neraka, yaitu ketika dia berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakalladzi najjani mink laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Dan ketika dia berhasil melewati neraka dari atas sirat yang dibentangkan di atasnya, maka dia pun menoleh ke belakang melihat sirat, melihat neraka yang telah dilewatinya. Lantas dia pun mengatakan, "Maha berkah Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari makhluk yang pertama dan yang terakhir." Faturfa'u lahu syajaratun. Tiba-tiba ketika itu ditampakkan baginya sebuah pohon. Fayaqul, dia pun mengatakan, "Ay Rabbi, adnini min hadhihi syajarati fali astadilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha." Ya Tuhanku, tolong dekatkan aku kepada pohon tersebut agar aku bisa berteduh di bawah naungannya dan agar aku bisa minum dari air yang ada di sana. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, "Ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha." Wahai anak Adam, seandainya aku berikan kepadamu permintaanmu itu, yaitu didekatkan kepada pohon tersebut, bisa jadi engkau akan meminta kepadaku selainnya. Fayaqulu la ya Rabb, dia mengatakan tidak wahai Tuhanku. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, bahkan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan meminta kepada Allah selain daripada permintaannya itu. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaih, dan Allah Subhanahu wa taala memaklumi permintaannya
karena si hamba tersebut telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa menahan kesabarannya untuk segera menggapainya. Fayudnihi minha, Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan dia kepada pohon tersebut. Fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha, sehingga dia pun bisa bernaung di bawah naungannya dan dia bisa minum dari air yang ada di sana. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula, pada saat itu ditampakkan baginya sebuah pohon yang lebih indah daripada pohon yang pertama. Fayaqul, dia pun mengatakan, ay Rabbi, adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha wa astadhilla bi dhilliha, la as'aluka ghairaha. Wahai Tuhanku, tolong dekatkan aku kepada pohon itu, pohon yang kedua, supaya aku bisa berteduh di bawah naungannya dan aku bisa minum dari air yang ada di sana, dan aku berjanji tidak akan minta apapun lagi kepadamu selainnya. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bna Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Wahai anak Adam, bukankah tadi engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan meminta kepadaku selain dari permintaan yang pertama? La'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha, bisa jadi setelah aku berikan permintaan yang kedua ini, engkau akan meminta permintaan yang lainnya. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, maka si anak Adam tersebut dia berjanji kepada Allah bahwa dia tidak akan meminta permintaan lain lagi. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaih, dan Allah memaklumi permintaannya karena dia telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa menahan kesabaran untuk segera menggapainya. Fayudnihi minha, Allah pun mendekatkan dia dengan pohon yang kedua. Fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha, dia pun bisa bernaung di bawah naungannya dan minum dari air yang ada di sana. Thumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah hiya ahsanu minal ulayain, tiba-tiba dia pun diperlihatkan sebuah pohon, yaitu pohon yang ketiga yang berada di dekat pintu surga yang lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Fayaqul, dia pun mengatakan, ay Rabbi, adnini min hadhihi li astadhilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghairaha. Ya Tuhanku, tolong dekatkan aku kepada pohon itu yang ada di depan pintu surga, agar aku bisa bernaung di bawah naungannya dan minum dari air yang ada di sana, dan aku berjanji tidak akan minta apapun lagi kepadamu. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bna Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan meminta permintaan lain lagi? Qala bala ya Rabbi hadhihi la as'aluka ghairaha, dia mengatakan, betul wahai Tuhanku, dan ini yang terakhir, aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaiha, dan Tuhannya memaklumi permintaannya karena dia telah melihat sesuatu yang dia tidak bisa menahan kesabaran untuk segera menggapainya. Fayudnihi minha, maka dia pun didekatkan di pohon yang ketiga yang ada di depan surga. Fa idza adnahu minha, ketika dia didekatkan di pohon yang ada di depan surga, fayasma'u aswata ahlil jannah, dari luar dia bisa mendengar suara penduduk surga yang lebih dahulu mendahuluinya masuk ke dalam surga. Fayaqul, dia pun mengatakan, ay Rabbi adkhilniha, ya Tuhanku, tolong masukkan aku ke dalamnya. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bna Adam, ma yasrini minka, wahai anak Adam, apa yang bisa memutuskan permintaanmu dariku? Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha, adakah engkau akan ridha, akan puas kalau aku berikan kepadamu seperti 2 kali lipat dunia? Qal, dia pun mengatakan, ya Rabbi, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, wahai Tuhanku, apakah engkau sedang mengolok-olokku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Fadhahika ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia tertawa ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya. Kemudian dia mengatakan, ala tas'aluni mimma adhak, tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Faqalu mimma tadhak, mereka mengatakan, kenapa anda tertawa? Qal, dia mengatakan, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Seperti ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, mimma tadhaku ya Rasulullah, kenapa anda tertawa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, min dhihki rabbil alamin, aku tertawa karena tertawanya Allah Rabbul Alamin. Hina qala, ketika orang itu mengatakan, atastahzi'u minni wa anta Rabbul Alamin, apakah engkau sedang mengolokku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni la astahzi'u minka, sesungguhnya aku tidak mengolok-olokmu, walakinni ala ma asya'u qadir, akan tetapi aku maha mampu atas apa yang aku kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang lebih menakjubkan lagi, dengarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Orang yang paling rendah level surganya dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga, kesalahan-kesalahannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan-kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga dari kalangan penduduk surga, wa akhira ahli an-nari khurujan minha, dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dari penduduk neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, seorang laki-laki yang akan didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, i'ridu alaihi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha, perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya saja, adapun dosa-dosa besarnya maka tangguhkan, sembunyikan. Fatu'radu alaihi sigharu dhunubihi, maka diperlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, pada hari ini engkau pernah melakukan dosa ini dan dosa itu, pada hari ini engkau pernah melakukan dosa ini dan dosa itu. Fayaqul, dia pun mengatakan, na'am, betul. La yastati'u an yunkir, dia tidak bisa mengingkari semuanya. Wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alaih, dan dia sangat khawatir kalau dosa besarnya yang ditampakkan, ini masih dosa kecilnya yang ditampakkan, maka dia sangat khawatir ketika nanti dosa besarnya akan ditampakkan. Fayuqalu lahu, ketika kekhawatiran memenuhi hatinya, maka dikatakan kepadanya, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah, setiap satu dari dosa kecilmu itu akan diganti dengan satu kebaikan. Ketika dia mendengarkan itu, fayaqul, dia pun mengatakan, Rabbi qad amiltu asya'a la araha huna, ya Allah, aku masih memiliki kesalahan-kesalahan lain yang belum aku lihat saat ini. Karena dia tahu setiap satu kesalahannya akan diganti dengan satu kebaikan. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuh, kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menyampaikan hadis ini sampai terlihat gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah dia kenikmatan dan keindahan kampung halaman yang manusia banyak sepertinya tidak tertarik untuk pulang ke sana, entah disebabkan sekali lagi karena terlena dengan kehidupan yang ada di kampung rantauan yaitu dunia, atau mereka tidak mengetahui hakikat dari keindahan dan kenikmatan yang ada di kampung halaman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.